bapak atau ibu yang memiliki anak khusus wanita yang mau dapat beasiswa dari kami dengan syarat hafal 5 juz Al-Quran, insyaallah bisa bergabung bersama kami di Diniyah Putri Padang Panjang insyaallah, atau Diniyah Putri Lampung. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu, tibalah kita di waktunya kajian agama bersama guru kita Al-Habib Kiai bin Abdul Rahman Asgar. Kepada waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan para bidadari-bidadari surga. Ini di depan saya kok muda-muda semua ya. Saya jadi ngerasa paling tua. Ibu ini yang di depan saya baru 13 tahun. Yang di belakang pakai kacamata ini baru 15 tahun. Jadi di sini saya merasa tua sendiri. Ini bapak-bapak ini baru 20 tahun gitu. Jadi wajar kalau saya ceramah di sini Pak ya, karena saya lebih tua. Dimaklumi saja. Semoga bapak ibu di sini ya, duduknya di sini mendapatkan pandangannya Allah. Pandangannya Rasulullah. Dan kita semua sebagaimana berkumpul di tempat yang mulia ini, nanti berkumpul lagi bersama Nabi Muhammad SAW. Pada siang hari ini kita akan membicarakan tentang problematika rumah tangga. Wah, ini ya, ini seru luar biasa nih. Kalau bicara tentang rumah tangga ini nggak akan ada habisnya. Di dalam berkehidupan rumah tangga tidak ada yang selamat dari masalah. Rumah tangga siapapun itu, termasuk rumah tangga baginda Nabi Muhammad SAW, kecuali rumah tangga Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Ada pengecualian Bu, ya. Jadi tidak ada rumah tangga yang selamat di dunia ini dari masalah kecuali rumah tangga Rasul dengan Siti Khadijah. Sisanya pasti ada masalah. Rumah tangga Nabi Muhammad SAW dengan istri yang lain ada masalah. Rumah tangganya Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali ada masalah. Rumah tangganya para imam 4 mazhab juga ada masalah. Apalagi kita ya, yang sholatnya mungkin masih belum khusyuk, puasa sunnahnya belum jalan, masih suka gibah, masih suka hasud, masih suka mengadu domba. Sampai di zaman sekarang ada klub atau perkumpulan baru namanya MGF, apa Bu? Majelis Gibah Forever. Wah, itu kalau MGF ini kalau misalkan kumpul yang diomongin orang lain terus. Ya, orang lain terus gitu kan. Baru datang, iya Jeng, dia kan begitu. Iya. Nah, ini MGF nih ya. Tapi insya Allah di Masjid Alam ini nggak ada MGF ya. Itu semua di sebelah sana, tapi sana tuh pindah dari sini. Nah, kalau kita udah tahu ternyata dalam rumah tangga ini nggak ada yang selamat dari problematika masalah. Lantas para ulama itu membagi keluarga jadi 2. 1 keluarga yang baik, 2 keluarga yang jelek. Kalau keluarga yang baik indikatornya rajin ke majelis taklim. Wah, ini lihat. Masya Allah, ini keluarga-keluarga yang solehah, istri-istri yang solehah, suami-suami yang soleh. Mungkin saya durhaka sama istri. Sebelum ada masalah ya, harus kita rajin membaca Al-Quran. Karena Allah ciptakan setan yang ada di depan rumah itu, dia nunggu kita masuk. Kalau kita masuk tidak baca Assalamualaikum, kita masuk tidak baca ayat kursi, kita masuk tidak baca doa, maka setan itu masuk. Setan itu khusus untuk memporak-porandakan rumah tangga suami istri. Tapi kalau rumah tangga yang baik, karena dia rajin berzikir, kalau kita baca Rotibul Haddad, baca Rotibul Attos, baca Yasin setiap malam Jumat, baca tahlil, itu insya Allah ada proteksi di rumah. Ini keluarga yang baik. Kalau ada masalah,
pasti yang dicari win-win solution. Gimana caranya biar bisa damai. Yang kedua, keluarga yang tidak baik. Keluarga yang tidak baik kebalikannya, nggak pernah datang ke majelis taklim, nggak suka duduk sama para habaib, nggak suka duduk sama para ulama, nggak suka dengar ceramah agama. Kalau Al-Quran diputerin, tutup telinga. Speaker masjid keras dikit, azan protes ke masjid. Nah, ini keluarga yang tidak baik, ini keluarga yang tidak benar. Biasanya kalau keluarga ini nggak benar, resort ataupun cara penanggulangan masalahnya itu jelek, Bu. Kadang ya caci maki, ngumpat, KDRT atau domestic violence, yang paling parah pembunuhan. Waktu kami jadi khotib dan imam di Australia itu tahun 2016, ini kisah nyata banget, Bu, pakai banget ini nyatanya ini. Ada istri yang digoreng sama suaminya. Digoreng. Istrinya tuh orang mana? Orang Lampung. Nah, dekat-dekat kan ya. Dari sini kan. Tapi di sana memang dia tunasusila. Ya, tunasusila. Jadi nikah sama orang sana. Akhirnya karena suaminya ini koki, mungkin nggak ada daging di dalam itu. Makanya kita diajarkan sama Nabi SAW, kalau kita mau menikah itu istikharah. Nggak boleh kita menikah sembarangan. Kalau kita ingin memiliki kebun yang baik, otomatis kita harus memilih tanah dan bibit yang baik, ya. Nah, akan tetapi meskipun demikian, agama Islam ini mengajarkan kepada kita cara atau metode ketika kita berhadapan dengan masalah antara suami istri. Yang pertama, apabila terjadi masalah antara suami istri, yang harus selalu diingat, pasti masing-masing punya dosa. Dan musibah tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk menegur kita. Makanya Al-Imam Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifah Amirul Mukminin, beliau mengatakan, "Ma nazalal bala illa bi dzambin wa ma rufi'a illa bi taubatin." Musibah dan bala, terutama dalam rumah tangga itu, Bu, tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan disebabkan karena ada maksiat yang kita lakukan. Karena ada kezaliman yang sudah kita bikin. Makanya rumah tangga kita jadi nggak tentram, jadi nggak adem, jadi nggak ayem. Misal mungkin kita pernah mengumpat suami kita di belakang, kita pernah menceritakan aib suami kita di belakang, kita umbar kejelekan suami kita kepada keluarga kita. Itu sumber masalah di rumah tangga. Maka istri yang paling baik itu adalah istri yang bisa menyimpan masalahnya di dalam hatinya dan dia kemukakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami juga begitu. Apabila rumah tangganya tidak akur, tidak baik, mungkin di luar tadi ngelirik yang lain. Iya, mungkin di luar tadi membicarakan aib istri, kejelekan istri. Akhirnya rumah tangga tersebut menjadi tidak akur. Maka daripada itulah, kalau kita menghadapi masalah dalam rumah tangga, maka yang pertama kali harus kita pikirkan adalah bagaimana kita duduk bersama pasangan kita untuk muhasabah. Bang, kayaknya kita ini banyak dosa sama Allah. Saya ada dosa sama abang pun mungkin banyak salahnya sama saya. Kan gitu ibu-ibu kalau ngomong kan. Kesalahan ibu-ibu itu 1, kalau suami 100, kan begitu. Ya benar ya Pak ya? Ya kan? Istri selalu benar, suami selalu salah. Kalau tiba-tiba istri salah, kembali ke peraturan pertama, istri selalu benar. Nah, seperti itu kan. Nah, inilah inti daripada rumah tangga adalah bagaimana kita bersama-sama suami dan pasangan kita itu sama-sama lah kita beristighfar. Bang, kita istighfar, kita minta ampun sama Allah SWT. Itu yang selalu kami upayakan dan usahakan di dalam rumah tangga gitu. Kalau ada masalah, ada apapun itu problem, pasti yang akan kami kembalikan adalah kepada diri kami. Yuk, kayaknya kita kurang zikir. Sholawatnya yang biasa sehari 3.000, kok hari ini cuma 100-200. Baca Al-Quran yang setiap ba'da sholatnya itu 2 halaman, 2 lembar, kok sekarang 1 ayat saja tidak terbaca. Kita sedekah subuh selalu jalan, meskipun itu cuma 1.000, 2.000 atau 10.000, berapapun itu, tapi kita tidak sedekah subuh. Hari kemarin kita tidak pernah gibahi orang, tadi kayaknya kita ngomong kejelekan orang. Mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Istighfar sama suami begitu, Bu. Balanya pasti diangkat sama Allah. Musibahnya pasti diangkat sama Allah. Karena sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala itu. Istighfar, Bu. Istighfar itu bisa menurunkan segala macam keberkahan, mengangkat kemudaratan.
Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Istighfarlah kalian kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan dari atas langit. Istighfarlah kalian kepada Allah, kata Allah dalam Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengaliri sungai-sungai kalian, akan memberikan kalian putra-putri yang saleh dan salehah, dan akan memberikan kalian harta-harta yang diberkahi. Jadi kalau misalkan kita ini ada masalah, jangan keburu menggerutu. Jangan keburu kita menghakimi suami kita atau istri kita. Tapi hakimi diri kita, pasti kita ini punya dosa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata ada masalah lagi dengan suami, dengan keluarga, dengan putra-putri kita, maka yang harus kita yakini Bapak Ibu hadirin, ini disebabkan karena Allah ingin menghapus dosa kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslimah min wasabin wala nasabin wala hamin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syauka yushakuha illa ja'alahu Allah kafaratan li khati'ati." Tidaklah ada kegalauan, pikiran, pusing, sumpah, kesel, dongkol, sebel, bahkan duri yang menancap di daging kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala jadikan penghapus dosa bagi diri kita. Mungkin dosa kita terlalu banyak sehingga Allah tegur dengan suami yang berkata tidak baik, dengan istri yang suka mengumpat, dengan suami yang suka membentak, dengan istri yang tidak bersyukur. Semua itu disebabkan karena diri kita. Jadi masing-masing kembali lagi harus sama-sama menyadari kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin kedua, ini sangat penting, Bu, ya. Jadi kalau misalkan kita menghadapi masalah apapun dengan suami, larikan ke istighfar, larikan ke introspeksi, muhasabah, insyaallah akan diangkat musibahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ada adab dan etika yang harus kita junjung tinggi. Ini bagi bapak dulu ya. Yang pertama, Nabi SAW memerintahkan kita 2 hal dan melarang kita dari 3 hal. Kewajiban seorang suami ada 2 setidaknya. Kemudian juga ada 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh suami. Kata Nabi SAW, "Antut'imaha idza ta'imta." Engkau berikan makan kepada istrimu sebagaimana kamu makan. Suami hendaknya memakan makanan yang minimal sama dengan istrinya. Tidak boleh suami makan lebih enak dari istri. Kalau misalkan suami makan di warung Padang, istri jangan dikasih Indomie rendang. Kalau misalkan suami itu ngopi di kafe, istri jangan diseduhi kopi ABC. Ini orang yang tidak paham kepada syariat Islam. Tapi suami terbaik, the true gentleman, laki-laki idaman surga, laki-laki yang dirindukan Rasulullah, dirindukan bidadari-bidadari surga, diistighfari malaikat dosanya, adalah laki-laki yang rela untuk lapar asalkan istrinya kenyang. Adalah laki-laki yang rela tidak punya uang asalkan istrinya bahagia. Ini suami seperti ini, bidadarinya mendoakan, cepatlah kau mati, supaya aku bisa menjemputmu. Cepatlah kau ini pindah dari alam dunia ini, supaya aku bisa menjemputmu. Saking rindunya itu bidadari surga. Itu yang pertama. Yang kedua, antaksuha idza tasaita wa tasabta. Engkau berikan pakaian kepada istrimu selayaknya. Yang layak itu ada 4 T. Yang pertama, ayyakuna satiran lil aurah, tutup aurat. Yang kedua, alla yakuna mar'iyan, tidak transparan. T yang ketiga, alla yakuna dhayiqan, tidak ketat. T yang keempat, alla yushabbiha malabisa jinsil akhar, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Tutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Ini wajib, Bapak. Jadi kalau ada istri, ya, tiba-tiba dia ingin pakai pakaian yang buka auratnya, itu istri kalau menolak perintah suami tidak wajib dinafkahi. Kenapa? Karena sudah nusyuz, sudah membangkang terhadap perintah agama. Pakai jilbab, nggak mau, ya udah nggak usah dikasih makan. Tutup auratnya, nggak mau, ya udah nggak usah dikasih tempat tinggal. Malah dia buka-bukaan. Ini hati-hati, jangan sampai kita sebagai suami tidak punya rasa cemburu kepada istri. Ibu, bahkan istri itu ngeluarin telapak tangannya ke depan pintu kalau tidak izin suami, dosa ibu. Ini kadang-kadang bukan telapak tangan, semuanya dia keluar rumahnya. Ini telapak tangan. Ini istri saya nih, kalau misalkan mau ngeluarin telapak tangan, izin dulu sama saya. Mau keluar depan, mau sekedar nyiram tanaman, izin dulu sama saya.
Nggak boleh seperti itu. Itu namanya kita dayuth, nggak cemburu sama istri. Dan nanti kita belajar ya adab-adabnya gimana seorang wanita istri itu ngomong sama lawan jenisnya. Kemudian larangannya 3. Yang pertama wala tadribil wajha. Jangan memukul haram nih mukul wajah nih. Pak, nggak boleh ya. Jadi wajah ini harus muliakan. Ini wajah yang paling indah ini ciptaannya siapa? Allah. Dijadikan bukan untuk dipukul. Kalau zaman sekarang mungkin nggak mukul tapi ditoyor. Nah, itu haram, Pak. Jangan ya. Kamu ini kamu itu haram ya. Nggak boleh ya. Waktu kami di Australia itu, Bu, tahu Australia, Bu? Itu Oku Timur sana dikit. Ya, itu Australia ada di situ. Jadi waktu mau khotib Jumat, tiba-tiba ada cewek bule. Tahu bule, Bu? Orang bule, orang barat gitu kan. Mukanya biru-biru. Itu bukan dipakein belau, Bu, ditabokin sama suaminya. Dipukulin sama suaminya. Dia nangis gitu kan, lebam-lebam, sini lebam. Kita kaget gitu kan. Terus dia bilang, saya ini dipukuli suami saya muslim. Loh, suami kamu orang mana? Dari salah satu negara Arab lah, saya tidak mau sebut gitu kan. Terus saya tanya lagi sama dia, kenapa suami kamu mukul kamu? Apa ada alasannya? Ini alasannya, dia kasih surat An-Nisa 34. Kata Allah dalam Al-Quran, fa'in khiftum nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madajih wadribuhunna. Kalau istri kamu khawatirkan menyeleweng, nasihati. Kalau dinasihati nggak mau, diboikot di atas ranjang, jangan dikasih nafkah batin. Tapi kalau nggak mau juga dipukul. Akhirnya gara-gara terjemahan itu, laki-laki tadi merasa bebas memukuli istrinya. Makanya jangan jadi orang yang memahami agama lewat terjemah. Kita ini punya ulama yang memahamkan kita terhadap ajaran agama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu penggantinya para nabi. Rasul sekarang udah nggak ada. Yang ada adalah para ulama. Maka kalau ada masalah dalam Al-Quran, dalam hadis, lihat ya para ulama. Yang jelas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu hadirin dimuliakan oleh Allah. Nah, akhirnya saya kutiplah hadis Nabi SAW naik ke atas bukit Arafah. Beliau mengatakan, fa'in fa'alna fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Seandainya saja istri kamu itu menyimpang dan kamu terpaksa memukulnya, terpaksa loh ya, maka pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Kata Abdullah Ibnu Abbas, pukulan yang tidak melukai bagaimana? As-siwak yadribu habihi, pakai siwak. Bukan yang panjang itu rotan, Pak. Siwak itu segini, rotan itu segini. Kalau kita mukul istri itu caranya begini. Bangunlah, cepat tidur terus, bangun, sholat. Itu kalau dinasehati tidak kalau diboikot di atas ranjang tidak berkenan. Dan tidak boleh mukul ke muka, ini haram. Nih, nggak boleh itu. Ya, kalau mau pegang muka beginilah. Ya, itu namanya menunjukkan kasih sayang. Kemudian yang kedua, wala tuqabbih, jangan kamu menghina. Istri itu, Pak, diciptakan bengkok dari tulang rusuk. Maaf, Bu ya, jangan tersinggung. Emang bengkok. Kata Rasul kalau kamu diemin, dia bengkok. Makanya kata Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, di dalam memberikan nafkah kepada istri, kita harus punya strategi. Kita tidak boleh selalu ngikutin istri. Tapi tidak boleh juga pelit dengan Caranya gimana, Pak? Sesekali memberi, sesekali menahan. Kadang-kadang kita lihat nih orangnya. Ini bagus nih kalau dikasih. Dia bakalan baik nih, kasih. Tapi kalau mulai udah berlebihan, tahan. Boleh nggak kira-kira suami menyembunyikan sebagian rezekinya dari istri? Boleh. Kalau misalkan dirasa istrinya itu jahat. Saya pernah ketemu, Bu, sama orang, dia supir. Dia jemput saya dari salah satu BUMN. Dia bilang, Habib, doakan saya umroh. Alhamdulillah. Saya ini, Bib, kalau mau tahu, umroh ini hasil menyembunyikan uang dari istri di jok motor. Benar ini? BRI. Iya, ya. Salah satu BUMN, ya, disembunyikan di jok motor. Berarti istrinya guanas. Ya, guanas gitu kan. Makanya kata Ustadz Topan ini,
ibu-ibu ini biasanya sedekahnya lebih banyak dari suami. Kenapa? Karena duit suaminya sama dia lah. Sallallahu ala Muhammad. Kita lanjutin ya Bu. Tuh. Jadi kita nggak boleh menghina istri. Dia itu memang bengkok, tapi kita nggak boleh menghinanya. Misal ada kekurangan dari cara bicaranya. Jangan kita bilang dasar cobek, jangan ya. Kalau misalkan mulutnya pedes, cabai rawit, jangan ya. Kalau misalkan awal-awal nikah segini, tiba-tiba jadi segini, jangan dibilang, oh dasar buntelan. Ya. Nggak boleh kita ngejek istri seperti itu. Ya, jangan kita ejek. Dia memang bengkok Pak. Jadi memang yang dituntut kita ini sama Allah suruh sabar aja sama dia. Kenapa? Karena bidadari tadi yang saya ceritakan kata Rasulullah bilang apa? Oh talakillah kepada perempuan yang durhaka sama istrinya. Yang tidak kepada perempuan yang durhaka sama suaminya, yang tidak bersyukur kepada suaminya, itu bidadari ngomong apa? Semoga Allah membunuhmu. Hampir-hampir saja suami kamu meninggal dan bersama kami. Itulah tadi saya bilang, kalau laki-laki soleh itu didoakan cepat mati sama bidadari itu. Eman kamu di situ, gitu katanya. Istrimu tidak menghargaimu. Mendingan kamu sama aku aja, dah cepatlah mati. Kenapa? Saking dirindukan oleh bidadari, ya. Banyak lagi bidadarinya Pak. Iya, bukan cuma 4. Kok senyum-senyum sendiri, Pak? Iya, ya. Oke. Terus yang ketiga, wala tahjur illa fil bait. Kita diharamkan sebagai lelaki untuk mengekspos masalah di luar rumah tangga. Nggak boleh. Bahkan seandainya besok kita cerai, hari ini ada kondangan, kita tetap harus gandengan sama istri dan suami. Seandainya besok kita putuskan untuk bercerai itu. Kenapa? Jangan sampai ada orang tak tahu. Karena ini perintahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kewajiban istri. 1, istri harus bangun lebih dahulu dari suami. Wah, ini dia, ya kan? Jadi kalau saya ditanya, Beb, istri itu definisinya apa? Istri adalah wanita yang bangun lebih dahulu dari suami. Itu istri. Kalau ada wanita bangun belakangan dari suami, bangun jam 6, jam 7, itu bukan istri Bu. Apa Beb? Kambing bandot. Tapi di sini nggak banyak bandot. Ya, di sini semuanya bidadari surga. Amin ya robbal alamin. Paling ada 1-2 aja bandot di sini. Nah, itu yang pertama. 2, istri itu harus selalu mendoakan suami. Suami itu rojulun, padanan katanya itu rijlun. Rijlun itu kaki. Perempuan tuh mar'atun, padanan katanya mir'atun cermin. Jadi perempuan tuh harus banyak bercermin, laki-laki keluar mencari nafkah. Jangan nanti suami pulang rambut gimbal, etek bau asem. Ini bagaimana? Gak ada ukuran umur. Beb, saya kan umurnya sudah sekian tahun, Beb, sudah lama melayani suami. Bau-bau dikit gak apa-apa. Ini gak mau pahala. Ini orang perempuan tidak mau pahala. Tapi habiskanlah untuk berzikir. Ini cerita kisah nyata Bu, orang terkaya ke-8 di Malaysia tuh. Beliau tuh punya ibu selalu baca sholawat dari pagi sampai sore, terus sholawatan. Jadi ibu kalau misalkan duitnya pengen banyak suaminya, jangan kurang sholawat tuh sehari minimal 3.000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adem Bu rumah Bu. Jin, setan, teluh, santet, mental semuanya. Nggak mempan dia. Sekali kita baca sholawat 10 rahmat turun. Sekali kita baca sholawat 10 pahala diberikan. Sekali kita baca sholawat 10 derajat diangkat, 10 dosa dihapuskan. Kalau 3.000, dalam satu hari 30.000 dosa ibu nggak ada. 30.000 pahala diberikan. 30.000 proteksi dicanangkan oleh Allah SWT menjaga ibu sekeluarga. Tapi kalau di rumah kerjanya main handphone, kerjanya nyetel TV, ya kan? Terus marah-marah dan lain sebagainya. Ini rahmat tidak akan turun. Kewajiban istri yang ketiga, tadi saya katakan apa? Harus beribadah dengan baik. Tapi jangan lupa juga ibadah lahir, yaitu melayani suami. Gimana caranya, Bib? Bangun lebih dulu dari suami. Kalau suami belum bangun, ibu tumbuk jahe Bu. Jangan ditaruh di matanya, nanti diceraiin. Tumbuk jahe, taruh di atas kuali ya Bu ya, rebus air, sudah mendidih masukin jahenya, masukin kopi kapulaga, kasih susu kental manis, kasih susu cair Bu, ya. Enak kan? Habis itu cari gelas yang ada tulisannya You are my everything. Yeah.
Habis itu ibu ke pasar cari bunga bu, ya taruh di sampingnya, deketin suami, bangunin suami subuh tuh jangan, bang bangun bang, jangan begitu, bisikin di telinganya bu, assalamualaikum pangeranku, nah kayak begitu caranya, jangan, iya dong, masa ini zaman sekarang, ya baru 1 bulan nikah, ayang. Nanti sudah 2 tahun, ayah bunda. Sudah 10 tahun, aku kamu. 15 tahun, heh. Nggak boleh seperti itu ya. Beb, itu mah mahal. Ada yang lebih murah nggak? Bu, saya kasih tahu cara dapetin dompet suami tanpa ngamuk. Cara mendapatkan dompet suami tanpa ngamuk. Gancil, kecil urusannya. Cukup sediakan 2, air dan baskom. Diapain? Suami pulang jam 5, jam 5 kurang 15 masak air. Jangan air raksa bu, mati suami. Begitu air sudah mendidih, taruh satunya itu di baskom, biarkan nanti dia akan menghangat. Kemudian ini udah kayak tutorial masak tata boga ini ya. Ya, kemudian sebagian air panas tadi bu, bikinlah kopi. Jadi Siti Khadijah tadi tuh nggak pernah ribut sama Rasulullah. Kenapa? Rasul tuh nggak pernah minta apapun seumur hidupnya sama Siti Khadijah. Nggak pernah bilang, ya Khadijah, saya lapar. Nggak pernah. Ya Khadijah, saya haus. Nggak pernah. Sebelum ngomong, makan dah ada. Seumur hidup bu. 25 tahun pernikahannya Rasul sama Siti Khadijah kayak begitu. Gimana nggak pusing ketika kehilangan Siti Khadijah Rasul itu? Nggak pernah ngomong, udah ada. Diam gitu kan, lapar perut. Dalam hati ngomong, Siti Khadijah datang mau makanan. Haus tenggorokan. Siti Khadijah datang mau minuman. Ini haus tenggorokan dikasih air putih doang nih. Emang nggak peka ini. Ya. Sallu ala Muhammad. Nah ya, lanjutin ya. Ya, iya bu. Iya. Ya, kita lanjutin ya bu ya. Nah, terus caranya gimana bu? Tunggu suami pulang. Suami kalau udah pulang ya kan, jangan ditanya, mana mie ayamnya? Mana pindang batinnya? Mana token listriknya? Jangan bu, pulang lagi, pergi lagi suami nanti. Suami pulang tidak usah banyak bicara, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum abang sayang. Langsung kasih kopinya bu, langsung kasih kopinya. Suami mulut tak bisa bicara bu, selain mengucapkan alhamdulillah. Tidak banyak bicara ibu, copot sepatunya, copot sendalnya, enggak usah dicium bu, bau bu ya. Langsung ambil baskom tadi, jangan disiram, cucikanlah kedua kakinya. Ya Allah, itu bidadari surga yang menjelma ke atas dunia ini. Protes. Pak, halo pak. Minta diumrohin, betul. Minta dipergikan haji, betul. Minta berlian permata, betul. Nyucikan kaki nggak mau. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Astaghfirullah. Rabbal. Minal zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Sallallahu ala Muhammad. Nah begitu bu caranya. Caranya seperti itu. Itu bu, kalau ibu bikin setiap hari kayak begitu, nanti nggak sampai 1-2 bulan suami akan bilang, Dek ikut abang yuk gitu. Mau kemana bang? Beli gorengan. Tapi beli gorengannya sambil umroh ke Madinah. Itu caranya. Istri menaklukkan suami itu bukan Bu, saya mau tanya. Bu, bisa nggak sehari aja nggak ngomelin suami? Sehari aja bu. Bu, nggak usah setahun.
Nggak usah setahun. Seharian ya. Nggak bisa. Pak, wajar. Karena perempuan ini jatah kata-katanya 20.000 kata. Bu, wanita ini sehari harus keluar 20.000 kata. Kalau laki-laki cuma 7.000. Habis di kantor, habis di ladang. Pulang istri paling cuma habis 1.000. Ngapa? Ngomelin tukang sayur. Wah, gitu kan. Nah, kan ngakak ya. Begitu suami pulang, makhluk tanpa kata-kata ketemu sama makhluk yang masih punya 19.000 kata. Apa yang terjadi? Itu tadi. Pak, saya kasih rumusnya, Pak. Rumus supaya kita selesai. Ya, tidak ada perdebatan, kita bisa tidur, Pak. Cukup 3 huruf. I, Y, A. Iya. Wah, iya. Ya. Iya, kamu benar. Itu Pak, kamu benar. Kamu tidak pernah salah. Kamu adalah makhluk yang paling diridhoi Allah. Nah, selesai dia. Selesai kan? Suami bisa tidur jam 9, Mak. Tapi Pak, kalau Bapak ngomong, "Oh, nggak bisa begitu." Itu sampai jam 2, Pak. Bapak ribut tahun depan, dia masih ingat. Perempuan itu memori jangka panjangnya kuat, memori jangka pendeknya lemah. Memori jangka panjangnya dia kuat dia. Kesalahan Bapak tahun 2001 itu masih ingat. Tanggalnya. Bu, tanggalnya, jamnya, semuanya dia tahu. Ya kan? Kamu di tempat ini jam segini, saksinya ini. Ingat Pak, Bapak udah lupa. Yang mana? Tapi nih suami nih Bu, kelebihannya kalau memberi tidak pernah mengungkit. Itu suami. Bu. Suami itu emang makhluk ngeselin, Bu. Saya sebagai suami juga ngaku kalau saya ngeselin, Bu. Tapi siapa yang memberikan ibu nafkah makanan? Makanan yang masuk ke perut jadi daging, masuk ke dalam lambung jadi tenaga. Bisa kita pakai sholat, bisa kita pakai marahin suami. Jadi kita pikir-pikir lagi kalau kita mau marahin suami. Aku nih makan dari tangan dia, aku pakailah mulut ini untuk menghina dia. Nah, itu ya Bu ya. Ya sudahlah ya. Semoga kita ini menjadi istri-istri yang solehah, suami-suami yang soleh, dan kita semua punya keturunan soleh dan soleha. Selamat dunia akhirat, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sudah. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kapan-kapan kita ketemu lagi. Saya kasih kesempatan Ibu kalau mau bertanya, silakan. Bu, kalau malu bertanya, halo, Masya Allah, cantik sekali Bu. Assalamualaikum. Namanya siapa Bu? Uswatun Hasanah, suri tauladan yang baik. Masya Allah. Silakan Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Oh iya, ada kalanya istri mencari nafkah. Kenapa tepuk tangan? Banyak yang gitu Bu ya. Takut saya Pak. Gimana kalau istri cari nafkah, suami leha-leha? Bu, Ibu punya 2 pilihan. Yang pertama yang kedua bersabar. Itulah pilihannya Bu ya. Jadi yang pertama adalah bersabar, yang kedua itu bersabar. Sabar aja. Kenapa Bu? Kalau kita bersabar, Allah akan rubah tuh hati suami. Karena kemarahan itu hakikatnya nggak akan menyelesaikan apapun kecuali suami KDRT. Itulah yang urusan.
Ya kan? Ini kalau suami tidak KDRT, Bu, dia belum punya pekerjaan, kita upayakan supaya dia mau bekerja. Bu, dunia ini terlalu singkat untuk kita punya musuh. Apalagi suami sendiri. Nggak mungkin dia kerjanya makan tidur. Nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin kayak begitu dia. Ya, kalau ada kayak gitu, Bu, pasangin rantai, kasih nama aja, taruh depan rumah kayak gitu. Ya, makan tidur. Itu namanya binatang peliharaan. Namanya binatang beli. Suami kan bukan binatang beli. Saya mau cerita, Bu. Boleh kan? Boleh nggak? Kalau nggak boleh saya pulang nih. Ya, jadi ceritanya gini, Bu. Ya, ada seorang istrinya, kisah nyata. Saya diceritakan sama istrinya Habib Taufik bin Yahya. Ya, masih cucunya Mufti Betawi tuh. Saya diceritain gini, ada seorang istri nih. Dia ini sabar banget, Bu, suaminya tukang mabok, Bu. Mabok, pulang mabok. Cuma si istri ini tiap suaminya pulang tadi nyiapin air hangat buat suaminya mandi. Belum ada heater kan dulu kan, belum ada pemanas air gitu. Nyiapin air hangat. Sampai 8 tahun, Bu. Ngurut dada, ngelus dada tuh kan. 8 tahun. Berdoa sama Allah, rubah suamiku, ya Allah, rubah suamiku. Bukan ganti, rubah tuh bukan ganti, Bu. Ya, ini salah pula maknanya. Ganti suamiku, bukan. Rubah akhlaknya, rubah moralnya, begitu, bukan ganti suamiku. Jangan salah nih artinya. Udah gitu kan, tiba-tiba istri ini kan capek. Dia ambil baskom, dia masak air panas, rupa taruh air dingin, Bu. Suaminya mandi pakai air panas itu, melepuh badannya. Syukurin, siapa ngomong gitu? Jangan. Dosa, Bu, ya. Akhirnya suaminya masuk di rumah sakit. Ibu tahu nggak? Selama di rumah sakit nggak ada yang mau ngurus. Keluarganya nggak ada yang peduli. Yang peduli cuma dia di situ melihat dengan mata kepalanya sendiri sesuatu yang selama ini dia tidak saksikan, yang dia lalai. Ternyata istriku yang selama ini mencintaiku. Istriku yang selama ini mengurusiku. Istriku yang setia membersamaiku. Masya Allah, tobat tuh orang, Bu. Jadi Ibu, kalau saran saya bersabar saja. Ya, Bu, ya. Kecuali Ibu pengen jadi Jessica. Siapa Jessica itu yang ngasih racun cyanida itu, Bu? Ya, nanti masuk penjara terus dihukum mati. Jangan, Bu, ya. Bu, jangan menangis, Bu. Ibu, jangan nangis, Bu. Ibu ini bidadari surga, dicintai sama Allah dan Rasulullah. Kalau misalkan suami lagi ngeselin, Bu, lagi nyesek, bilang sama Rasul, ya Rasulullah, aku ini cinta padamu. Ini suamiku ini adalah umatmu ya Rasulullah. Tolong ya Rasulullah, mintakan sama Allah supaya suamiku ini berubah. Maafkan aku ya Rasulullah, aku manusia biasa yang kurang sabar. Ya Allah, tolong tanamkan kesabaran di dalam hatiku hingga aku bisa mencapai derajat orang-orang yang sabar. Ibu, setiap rasa sakit yang Ibu rasakan menjadi derajat yang tinggi di surga. Ibu ndak usah khawatir, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tuh tidak akan menghilangkan pahala orang berbuat baik. Ibu kasih makan binatang aja, Bu, masuk surga. Ini Ibu kasih makan shollu ala Muhammad. Ibu, ya, jangan nangis. Oke. Ada lagi? Ya, Bu, kalau malu nanya begini, Bu, saya ajarin. Habib, saya punya kawan. Nah, gitu. Nah, gitu caranya, Bu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Iya, ayo, Bu, silakan. Ya. Ya. Siap. Cari dukungan. Ya. Ya. Ya Allah. Ya. Oh, jadi kayak gitu caranya. Oh, gitu caranya. Bu, siap. Nah, apa, Bu? Iya, baik. Gini,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan rumah sendiri. Terkadang beliau memasak. Kata Siti Aisyah, kana fi mihnati ahli, ai fi khidmati ahli. Fa idza uqimati shalah kharaja ila shalah. Ketika Rasul di rumah, Rasul itu berkhidmat kepada keluarganya. Masak untuk istrinya terkadang, cuci pakaian dan lain sebagainya. Ketika waktu sholat datang, Nabi keluar rumah. Tapi tidak ada ceritanya ya. Saya dengar Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah masak dulu kau. Tidak ada ceritanya kayak begitu, Bu. Jadi janganlah kita suruh suami, tapi ada caranya. Gini caranya. Bang, abang ganteng deh kalau masak. Iya, kayak gitu aja, Bu. Jadi pakailah sindiran-sindiran yang halus, nggak apa-apa, ya kan? Pakailah sindiran yang halus sama suami supaya tidak menyayat hatinya, supaya tidak merusak emosinya. Seperti itu. Bang, adek capek, boleh minta tolong bikinin apa, Dek? Bikin Indomie. Siap. Kalau saya, Bu, kalau suaminya saya, ya kan? Kalau saya kayak gitu, ya kan? Jangankan disuruh ya, kita langsung otomatis gitu. Meskipun kita secapek dan selelah apapun, kita nggak akan pernah tega melihat istri kelaparan. Istri sakit, istri mengeluh, istri merintih, kita nggak mau. Ya, insya Allah, Bu, insya Allah kita seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sebagai seorang istri ingin minta tolong sama suami, kita harus tahu, Bu, posisi suami itu ada di atasnya istri. Dan itu nggak akan bisa berubah dari kiamat. Meskipun ibu yang cari nafkah, nggak akan bisa berubah posisi itu. Meskipun income ibu lebih besar, meskipun income ibu lebih banyak, tapi tetap suami itu adalah suami. Jangan beda ketika suami lagi ada kerjaan, cium tangannya bolak-balik. Ketika suaminya nggak punya kerjaan, ini siapa yang ngajarin? Jangan, Bu, ya, nanti sedekahnya ibu nggak jadi berkurang. Tuh ada yang keluar. Itu kayaknya ibu-ibu yang itu tuh. Ya, pokoknya yang keluar dari sini. Oh, balik lagi. Oh ya, Bu, halo. Iya, assalamualaikum. Ya, gitu ya, Bu ya. Yang sabar, yang sabar. Baik, ada lagi nggak yang mau tanya? Udah ya, udah ya, udah ya. Oke, siap. Terakhir ya, Bu ya. Ya. Bolehkah suami itu menikah lagi tanpa persetujuan Istri. Bolehkah suami menikah lagi tanpa persetujuan istri? Boleh banget. Boleh banget. Gak ada syaratnya itu pernikahan harus persetujuan istri, gak ada. Tapi ya, dari pengalaman yang sudah-sudah, orang-orang yang cerita sama saya, haruslah kita lebih baik izin dulu. Kecuali istri memang tidak mengizinkan, maka lebih baik minta maaf daripada minta izin. Bu, itu katanya, bukan saya. Ya, jadi kalau jadi suami mau poligami, pertama ya sindir-sindir dulu sama istrinya. Ngomong-ngomong dulu sama istri. Pastikan kita juga mampu menafkahi. Dan kita jadi istri nih, Bu ya. Jadi istri jangan sampailah suami itu pengen poligami. Suami pengen poligami kan mungkin sebabnya dari kita juga. Ini pengalaman kami pribadi nih, Bu ya. Kecantikan itu akan kalah dengan kelembutan. Demi Allah. Kekayaan istri gak akan ada. Tuh ada adik-adik di luar nonton. Ya, salam. Sini Dek, ya. Jangan di luar. Kekayaan istri, ya. Kekayaan istri, kecantikan istri nggak akan bisa mengalahkan kelembutannya. Yang dikenang, Bu, kalau misalkan ibu udah nggak ada, itu bukan ibu banyak duitnya, bukan ibu tuh cantik orangnya, tapi karena ibu lembut tutur kah, itu yang berbekas di hati itu. Dia adalah wanita yang sangat lembut. Ya Allah, semoga kita semua jadi wanita yang begitu, ibu ya, jadi wanita yang lembut sehingga suami ibu juga luluh hatinya. Nah, ada nggak, Bib, amalan supaya suami nggak nikah lagi? Ada, Bu. Mau tahu amalannya? Mau, Bu? Mau? Ya, Bu. Caranya adalah, Bu,
Bu, caranya adalah saya nggak boleh ngasih tahu ya. Sama bapak-bapak ini katanya jangan bincang gitu ya. Ya udah Bu, semoga ibu semua sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rezekinya, dan kita semua bisa berjumpa lagi kelak insyaallah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan sama-sama tadi kajian agama oleh guru kita Habib Kiai bin Abdul Rahman Asigar. Baik, Bapak Ibu, kali ini kita ada di sesi yang mana Bapak Ibu bisa berlomba-lomba untuk kebaikan, membantu para santri, membantu para penghafal Al-Quran. Mungkin di jamaah ini, dari sini ada yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya dengan cara berkomitmen, tidak harus dibayar hari ini, boleh pada saat ibu punya uang atau ibu punya nazar nanti kalau ini